soleh dan soleha. Semoga ini menjadi penggerak dan motivasi kebangkitan Islam di dunia ini. Kami yakin Allah Maha melihat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Rencana jahat yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nasrul minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah sudah semakin dekat. Dan wabasyirin mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang mukmin. Pertolongan sudah dekat dan kemenangan akan segera kita raih. Yang kita harapkan adalah umat Islam dapat hidup dengan tenang dan tentram, dengan mayoritasnya, dengan kehidupannya yang selalu berdamai. Karena Islam tidak pernah mengenal dendam, tidak pernah mengenal balas dendam. Tapi Islam adalah yang senantiasa rahmatan lil alamin. Semoga apa yang terjadi ini bisa segera terkuak. Kami mohon pada lembaga hak asasi manusia untuk membongkar segala apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang membunuh anak kami ini. Karena anak kami tidak membawa senjata, mereka tidak pegang, tidak pernah mereka diberi senjata, apalagi senjata api. Mereka anak-anak yang taat, dipimpin oleh orang-orang yang lurus, yang tidak culas dan tidak curang. Mereka hanya diajarkan untuk melawan kelakuan kasar dengan tangan kosong. Dan kami sangat yakin itu. Tolong para petugas, anggota DPR RI, bangkitlah, bukakan kebenaran. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran dari Allah itu akan terbuka semua, dan kejahatan, kezaliman ini akan hancur dibuat oleh Allah. Wahai para anggota DPR, kami berterima kasih. Nah, setelah kalian menonton video itu tadi, itu kemarin udah ada aku upload, dan sekarang aku tambahin lagi tanggapanku gitu ya. Di situ aku kasih judul sepertinya familiar banget dengan wajah orang tersebut gitu ya. Ternyata my feeling is right gitu. Ternyata emang nenek itu familiar banget sama kita-kita yang terjun bersosial media waktu musim kampanye Pilpres kemarin itu. Ternyata si nenek itu salah satu nenek kadrun gitu ya. Kalian ketik aja Nurdiati Akma, di situ nanti akan keluar gambar wajah-wajah si nenek tersebut gitu. Jadi emang familiar banget gitu, karena saat Pilpres kemarin nenek ini sering muncul di golongan Neno Warisman and the Gang gitu. Jadi di barisan pendukung Prabowo Sandi, nenek ini emang familiar sekali. So jangan heran kalau melihat si nenek ini menangis bombastis untuk laskar-laskar FPI yang mati konyol, mati syahid bagi mereka sih ya. Seharusnya kan seneng ya, mereka udah bisa mati syahid, udah ketemu bidadari di sana, udah bersuka cita gitu kan. Ya nggak apa-apa sih ditangisin, karena secara nenek ini adalah tentunya pengikut Rizik Syihab gitu ya. Tentunya nenek ini berada di barisan para pemuda-pemuda yang udah mati konyol itu gitu. Jadi ya turut berduka cita ya Nek ya. Jadi ternyata nenek ini juga pernah mencalonkan diri sebagai caleg PAN tapi gagal. Dia juga pernah berada di barisan emak-emak militan yang mendemo meminta Bapak Jokowi cuti saat nyapres gitu. Jadi nggak usah heran dengan tangisan air matanya si nenek itu gitu ya. Kalau aku ya nggak heran sih, karena memang saat aku melihat video itu, saat aku amati itu emang aku melihat kefamiliaran wajah si nenek tersebut, dan ternyata benar sekali kalau si nenek itu emang barisan para kadrun gitu. Dia juga pernah berada di barisan
Nino Warisman. Saat Nino Warisman dipersekusi, dia juga berada di barisan pembelanya gitu ya. Dan ternyata ya sepertinya sih ini sekelas Amin Rais gitu ya, sekelas Amin Rais yang sudah tua tapi masih sibuk menyibukkan diri. Ternyata si nenek ini pernah mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Allah gitu ya, tapi gagal. Dan nggak heran, sekali lagi nggak heran kalau dia harus menangis bombastis tentang kepergian Laskar FPI yang katanya mati syahid. But for me is mati konyol. Imam besarnya aja masih lari tunggang langgang ke sana kemari, sembunyi ke sana kemari, nggak berani ngadapin kasus yang menjerat dirinya gitu ya. Anak buahnya udah pergian dulu ketemu bidadari, bersuka cita, bersenang-senang di sana gitu kan. Kalian-kalian yang suka teriak jihad mati syahid nggak pengen tuh nyusul mereka. Oh ya, kata Mbak Angun kemarin suruh ngebahas tentang 6 gitu ya. 6 tersangka, 6 tahun penjara, 6 korbannya. Wih, hebat banget kan si imam besarnya itu, punya nilai 666 gitu ya. Jadi itu tadi ya, setelah kita melihat banyak drama-drama dari pihak mereka itu, dan suka banget mereka mengatakan saat kita menyampaikan sesuatu, saat kita mengupload sesuatu, terutama aku ya di channel aku itu, mereka akan berkomentar, oh tukang sebar fitnah, tukang sebar hoax, tukang sebar ini itu dan sebagainya. But mereka sendiri itu yang suka menyebarkan hal-hal seperti itu. 3 aja lah aku lah. Apa itu? Token. Oh. Nah jadi itu tadi ya. Jadi kalau melihat hal seperti ini, seperti kemarin ada foto tersenyum, dibilangnya itu adalah jenazahnya Laskar yang gugur, tersenyum indah. Tapi bohong. Terus apalagi bau wangi, minyak serempi. Terus ini lagi tangisan bombastis sang nenek gitu ya, sang nenek Nurdiati Akma gitu. Jadi mereka mengatakan kita hanya nyebar hoax, fitnah dan sebagainya. Ternyata mereka sendiri yang suka seperti itu, melakukan hal seperti itu, bikin drama ya, bikin hal-hal yang konyol-konyol begitu gitu ya. Aduh, kasihannya lihat wajah nenek ini ya. Atas tewasnya 6 syuhada ya, segera kalau mau ya segera nyusul sana sih ya, biar ketemu bidadari gitu kan. Nih nenek ini diamatin banget. Ternyata emang aku nggak salah persepsi, nggak salah berpikir kalau memang nenek yang menangis bombastis itu adalah orang yang familiar sama orang yang udah familiar kita sering lihat gitu ya, terutama saat Pilpres kemarin gitu. Jadi itu ya, biarkan mereka terus bersandiwara. Intinya itu ada di Rizik Sihab kok. Kalau Rizik Sihab orangnya kooperatif ya dalam menjalani kasus-kasus yang menimpa dirinya, itu semuanya tentu akan berjalan baik-baik saja. Tapi kalau Rizik Sihab sendiri itu orangnya pelintat-pelintut, ya dipanggil nggak datang, ya tentunya harus ditangkap secara paksa gitu ya. Itu memang ada undang-undangnya gitu. Jangan pengikutnya itu ngebelanya keterlaluan banget deh ya. Udah salah itu ya salah gitu, nggak usah dibela-bela gitu. Jadilah harusnya si imam besarnya itu memberikan contoh yang baik dan benar supaya menunjukkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan benar, bukan justru malah mengajarkan lari lagi, kabur lagi, kan dasar pengecut. Oke, wis lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.